Tapi seandainya ada masalah dengan head yang pertama, kita bisa nonaktifkan atau kita bisa pilih head yang satu atau head 2 yang kita mau pakai. Oh, bisa Bisa diatur bisa seperti itu. diatur. Bahkan kalau misalnya headnya sudah bolong sebagian, kita bisa tentukan area mana yang bolong. Nanti ini jangan dipakai. Kita pakai. Utoh Academy. Kembali kita ketemu, minggu ini kita bahas lebih agak teknis dengan Pak Roni Rahman. Siap Pak Rudi? Ya, Waduh, deg-degan lagi nih. Setelah kita bicara terkait dengan Utoh Academy, digital printing, dan bahkan sekarang kita agak sedikit teknis nih Pak, boleh ya? Boleh, silakan. Nah, jantungnya printer itu apa sih? Sederhana Pak, Apa itu? print head. Di print head, Print head, itu ya. paling penting. Paling penting. Utamanya. Betul sekali. Nah, Betul. teknologi apa sih yang ada dalam print head itu sebenarnya? Oke, wah ini jadi cerita sejarah sedikit nih. Oke, print head ini sebenarnya banyak Pak jenisnya, tapi yang populer dan umum digunakan adalah dua. Ya kalau kita bicara sejarahnya itu kan dimulai dari printer dot matrix ya Pak. Yo, zaman dulu Pak. yang Emang sampai sekarang masih dipakai? Masih dipakai Dot matrix masih ada. untuk bikin Masih ada. invoicing dan lain sebagainya, Betul, biasanya surat jalan betul, gitu ya. betul. Itu masih dipakai sampai sekarang dan saya pikir ini teknologi yang akan abadi. Ya. Karena dia bisa nyetak langsung tembus ke belakang ya. Tidak tergantikan. Tidak untuk tergantikan. carbon paper. Nah, gitu dia maksud saya. Nah, kemudian setelah itu datanglah teknologi inkjet. Nah, inkjet ini awalnya teknologi yang kita sebut namanya thermal printhead atau ada juga yang menyebutnya sebagai bubble jet ya. Ya, gitu. Jadi teknologi ini menempatkan si tinta dengan nozzle cetak itu dalam satu kemasan. Nah, jadi controllingnya langsung. Jadi istilahnya kita sebutnya dulu zaman dulu cartridge head ya. Oh ya. Ya, jadi head dengan nozzle-nya jadi satu. Tinta sama print head jadi satu. Betul, Dengan betul, Satu kemasan betul. atau satu Wadah lah, satu produk betul. Nah, jadi teknologi ini menggunakan teknologi pemanasan pada bagian lubang nozzle-nya dengan elemen tertentu secara elektronik. Ketika sinyal dikirimkan, maka dia akan diberikan panas sehingga nozzle-nya kebuka dan tintanya turun untuk menembakkan. Ya, ada dorongan di sana. Sebenarnya inkjet ya, inkjetting, nembakan tinta gitu. Ya. Oh, oke. Betul, ya. Oke. Oke, kemudian dalam perjalanan waktu lahirlah sebuah teknologi yang namanya piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini masih relevan dan masih dipakai hingga saat ini dan menjadi satu-satunya teknologi yang saya pikir adalah masih akan bertahan lama ya, karena dari segi efisiensinya juga sangat bagus. Kalau dulu dengan teknologi yang sebelumnya dengan thermal tadi, kalau tintanya habis harus ganti head sekalian. Oh. Gitu. Memang ngejamin kualitas cetaknya akan terus-terusan bagus. Tapi sekali problem, tintanya masih banyak, ya problem nozzle-nya, otomatis tintanya kebuang juga tuh sama head-nya gitu kan. Oke. Ya, gitu. Nah, piezo ini lebih efisien karena menggunakan teknologi getaran pada printhead itu sendiri. Jadi elektroniknya dipasang dengan namanya komponen elektron namanya piezoelektrik itu, dia diberikan tegangan listrik, kemudian dia akan menimbulkan getaran yang menendang membran di dalam printhead yang kemudian tintanya yang ada di sekitaran nozzle itu tertembak keluar. Oke. Gitu. Membran yang bergetar, memberi tekanan, tintanya keluar. Nah, itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, kenapa efisien? Karena printheadnya terpisah dengan sistem tinta. Gitu. Jadi tintanya memang hanya di luar sistem. Karena dia lebih mekanik dalam hal ini. Betul. Mekanik elektromekanik lah ya, kita campurannya gitu. Nah, lebih efisien, printhead juga jadi cost-nya akan lebih murah karena umur pakainya juga bisa jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang sistem lama. Gitu. Nah, itu yang paling umum saat ini. Jadi teknologi sebetulnya tidak banyak, itu masih diterapkan sampai sekarang. Kita dulu pernah dengar namanya brand-brand besar ya, ada namanya Headsar dari Inggris, ada Head Spectra dari Amerika. Kemudian sekarang ini yang paling menguasai adalah Jepang tentunya dengan kalau boleh sebutnya mereknya Epson, ada Konica Minolta, ada Kyocera, bahkan pemain-pemain besar seperti Ricoh juga bikin printhead, ada lagi Panasonic dan lain sebagainya. Gitu. Jadi printhead piezo ini sekarang yang sedang bertahan dan akan terus berkembang. Jadi dari segi teknologi ada dua jenis. Dua jenis yang paling utama, itu betul. Thermal dan atau piezo. bubble tadi, terus yang kedua itu adalah piezo. Betul. Dan sekarang ini yang lebih banyak dipergunakan Piezo. Makanya tadi sebutin ada beberapa merek ya. Iya, benar sekali Pak. Oke. Aplikasi apa saja sebenarnya yang lebih banyak dipergunakan? Oke, kalau untuk yang thermal memang saat itu masih terbatas kepada tinta yang sifatnya dye atau cair bahannya air ya, dye base ya, water base ya. Kemudian head yang piezo ini jauh lebih luas Pak, dari mulai tinta solvent, eco solvent, terus kemudian tinta UV,
bahkan istilahnya tinta yang untuk water base sublimasi pun sudah bisa dipakai. Ya tetap yang lain-lain seperti water base dye juga bisa, pigment juga bisa, tapi kan biasanya yang itu hanya terkait dengan kertas. Nah sekarang dengan hadirnya beragam jenis tinta, maka aplikasinya makin luas. Gitu. Jadi aplikasi banyak sekali, mau buat eco solvent, UV, bahkan sublimasi juga bisa. Nah, tinggal tergantung kebutuhan kita di mana. Kebutuhannya mau di mana. Ya. Tapi dari antara dua teknologi ini lebih banyak dipergunakan preheat jenis apa? Jadi tadi kan sebut memang kayak water base. Ya. Untuk yang thermal. Ya kan dari beberapa aplikasi tuh sebagian ya masih water base juga. Betul. Apakah bisa mempergunakan preheat thermal kah? Atau hanya preheatnya? Satunya lagi dalam hal piezo misalnya. Oke, kalau untuk jenis tinta yang sekarang ini, kan tentunya kita bicara lagi teknologi nih, kan tinta itu punya karakter masing-masing ya Pak. Water base cair tentu dia akan lebih, viskositasnya akan lebih rendah. Jadi akan sangat cair sekali, sehingga untuk head thermal itu sangat memungkinkan. Tapi untuk tinta-tinta seperti solvent, eco solvent, itu kan viskositas atau kekentalannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tinta water base. Maka membutuhkan preheat yang lebih durable dan lebih cocok gitu ya. Nah, thermal ini memang ukuran nozzle-nya akan beda-beda nih, dari mulai yang paling kecil dari mulai 3,5 pikoliter sampai ke 40 pikoliter. 40-an lah ada ukurannya ya, jadi macam-macam Pak. Jadi tergantung jenis tintanya. Biasanya kalau untuk yang kayak tinta UV itu kita butuh yang pikoliternya lebih gede. Tapi untuk zaman sekarang ini dengan teknologi yang sekarang ini sudah diciptakan tinta-tinta yang bisa masuk di jenis preheat tadi. Ya, bisa dipakai di kedua teknologi itu maksudnya. Bukan thermal, tapi head yang piezo satu tipe misalnya itu bisa dipakai tinta eco solvent, bisa dipakai tinta UV. Gitu. Jadi tintanya ikut menyesuaikan terhadap preheatnya. Jadi kan memang teknologi berkembang terus, proses pengolahan tinta juga berkembang terus sehingga tercipta tinta-tinta baru. Bahkan teknologi terakhir dari brand yang kamu pegang itu sudah diciptakan namanya teknologi UV water base. Nah, tentu dengan headnya adalah head yang piezoelektrik tadi. Nah, jadi secara umum dan lebih banyak penggunaannya, lebih orang secara apa itu tadi lebih banyak mempergunakan piezo dalam hal ini. Ya karena daya tahan dan karena mekanisme dia memang berbeda dibandingin dengan thermal. Betul sekali. Oke, daya tahan? Daya tahan sih kalau kita pakai tinta yang saya bilang original, ya dari pengalaman kita ada tinta eco solvent misalnya, itu ada yang sampai sudah tahun keempat belum ganti preheat. Oh ya? Oh bisa sampai tahunan? Bisa tahunan. Tapi ya tentu kita ngomong secara bisnis akan berbeda lagi. Kita wajib membuat perhitungan itu bisnis preheat itu harus diukur kira-kira per 6 bulan Pak. Jadi kita punya biaya cadangan untuk ganti preheat jika diperlukan. Nah nanti segmen pembahasannya kita mengenai bisnis itu akan lain lagi ya. Kita akan beda lagi tuh, banyak parameternya Pak, betul. Kita masih punya banyak topik nanti. Jangan bikin serem dong. Oh ya siap. Nah berarti sekarang tadi kita bicara apa preheat yang dipergunakan ternyata juga punya daya tahan yang cukup bagus lah ya, disesuaikan dengan tinta yang dipergunakan. Semakin berkualitas tinta dipergunakan, daya tahannya lebih baik. Betul. Seperti itu. Nah, paling tidak sekarang jadi perbedaannya adalah gini. Kan kita sering dengar di pasaran nih, tiap kali ada printer baru keluar. Oh ada berapa preheat Pak? Ada 1 preheat, ada 2 preheat, 3 preheat, dan selanjutnya terus-terusnya. Menentukan apa sih di sana? Semakin banyak preheat jelas ini yang dikejar adalah masalah speednya Pak, kecepatan cetak. Ya betul. Kalau kita bicara printer standar misalnya dengan single head, kecepatan maksimalnya katakanlah bisa sampai 20 meter persegi gitu. Nah tentu dengan nambah head ini akan menambah speednya. 20 meter persegi per jam. Kita bicara per jam. Ya. Tapi menambah dengan dual head ini tidak serta-merta menambah speednya jadi 2 kali lipat juga gitu. Tetap karena ada adjustment atau penyesuaian yang harus kita buat di dalam mesin itu sendiri untuk sinkronisasi Pak. Gitu. Makanya kita tidak mungkin mencapai headnya double, speednya double enggak juga. Tidak serta-merta double naiknya secara tidak serta-merta double. Eksponensial. Betul. Dengan head yang bagus kita bisa mencapai sekitar top-topnya itu bisa sekitar 70-80% naiknya. Penambahan preheat kecepatan naik 60-70%. Ya kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi tidak serta-merta 2 kali lipat, tapi ada parameternya. 2 head speednya naik, 4 head speednya naik. Cuma jadi PR Pak. Buat teman-teman yang jadi teknisinya, ini akan jadi sangat cukup memberikan usaha ekstra untuk melakukan kalibrasi.
Oh, Gitu. mensinkronkan antar printhead. Betul, betul. Ada Terutama- tantangan tersendiri. di sana. Betul. Jadi nggak bisa kita pakai 4 printhead langsung dipasang begitu aja. Nanti ada yang mencong, ada yang apa. Nanti hasil cetaknya tidak akan maksimal. Oke. Gitu. Karena kalau secara teknis kita bahas, kita perlu melakukan kalibrasi. Apakah headnya itu miring secara horizontal, terus posisinya vertikalnya bagaimana, terus pertemuan antara head 1 dengan head 2 bagaimana, head 2 dengan head 3 bagaimana, head 3 dengan head 4 bagaimana, dan seterusnya. Ada linearisasinya di Betul, sana. ya, ada antar printhead itu kalibrasinya, harus betul, sinkron. adjustment secara mekanik maupun secara elektronik. Elektroniknya di mana? Kita ngatur. Kalau printer ini jalannya bolak-balik harus tapi namanya bidirection kan. Nah, itu juga kita harus atur supaya pertemuan titiknya itu antara travel ke kiri dengan travel ke kanan nanti ketemu titiknya di tengah-tengah. Nah, itu juga akan menjadi PR sendiri itu gitu. Kalau awalnya head miringnya sudah tidak disesuaikan, bidir mau sampai kapanpun nggak akan ketemu. Nah, tapi kalau sudah benar posisi awalnya, maka selanjutnya akan lebih mudah. Oke, nanti kita bahas lebih teknis lah. di Pasti masalah Pak, teknik, banyak kali karena Pak. itu sudah mulai ruwet. Siap, jangan turut Pak hari ini, kita nanti pusing ya. Nah, sekarang saya sebagai orang awam, Ya, saya punya printer dengan single head, Ya. misalnya satu Ya. print head. Ya. Nah, saya ingin menambah kecepatan. Ya. Apakah lebih baik saya nambah print head atau saya beli printer satu lagi menjadi 2? oke. Tergantung jenis printernya Pak. Ya, jadi kalau printer-printer yang build up, misalnya brand-brand Jepang misalnya gitu, biasa datang dengan konfigurasi maksimal itu sampai ada 4 head. Oh, memungkinkan, Memungkinkan, bisa ditambah. ya. Tergantung memang Tipenya, dan ya. kebutuhan kita seperti apa. Ya, Tapi kalau misalnya mesinnya sudah datang dengan single head, kita tidak bisa menambah printhead baru di dalamnya. Biasanya, karena modulnya memang sudah untuk satu printhead aja. Nah, sedangkan kalau untuk dual head juga sudah ada. Sama, kalau mau naik speed ya harus nambah printer. Tentu harus nambah kapasitas produksi. Jadi ada aja printer nih, pada saat kita terima, misalnya dia punya kapasitas untuk 4 printhead, tapi kita pasang satu printhead dulu misalnya, itu masih memungkinkan. Atau Tidak, 2 printhead dulu. langsung 2 printhead langsung. Minimal 2 printhead dulu. Kalau ada 2, speknya untuk 2 ya 2 dulu yang Pasangan terpasang. harus dipenuhi. Ya, harus Kita nggak dipenuhi. bisa bilang kita nyuci dulu deh. Nggak Uangnya bisa. belum cukup. Ya, gitu. nggak bisa. Tapi seandainya ada masalah dengan head yang pertama, kita bisa nonaktifkan atau kita bisa pilih head yang 1 atau head 2 yang kita mau pakai. Oh, bisa Bisa seperti diatur. Bahkan kalau misalnya headnya sudah bolong sebagian, kita bisa tentukan area mana yang bolong. Nanti ini jangan dipakai. Kita pakai area yang normal aja. itu. Bisa kita tentukan. Bisa diatur lagi dari software. Secara engine mesin kami memungkinkan gitu. Beberapa mesin ya, Tapi tapi nggak semua printer bisa nggak semua printer nih, seperti ya. itu. Hanya dengan yang datang dengan teknologi canggih lah. Gitu. Printer apa dengan teknologi canggih? Aduh, saya juga sebutnya malu nih Pak. Yang saya jual masih Muto Pak. Dia ngaku aja. Iya kan ada Muto Academy Pak. Jadi dengan mesin Mutoh itu semua itu memungkinkan. Memungkinkan. Untuk kita bisa manage penggunaan printhead-nya. Ya, cuman memang kelemahannya adalah kita tidak bisa memilih awal itu kalau misalnya printernya 2 head. Aduh, saya budgetnya kurang, boleh nggak saya pakai 1 head dulu? Itu nggak bisa. Karena datang awal speknya sesuai dengan spek, dual head ya dual head, 4 head ya 4 head gitu. Single head ya single head. Kita bisa tidak mengurangi, tidak bisa menambahkan, tapi kita bisa memilih kalau misalnya dual head, kita bisa memilih salah satu jika salah satu bermasalah. Gitu. Jadi kalau idealnya untuk menambah kapasitas produksi adalah dengan menambah unit mesin baru. Oke, jadi sudah terjawab ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu mesin, mau menambah kapasitas, artinya lebih baik kita beli mesin baru. Betul. Ya, betul. yang sepadan atau Betul. dengan printheadnya lebih banyak. Betul. Kalau betul. printheadnya sudah ada 2 atau berapa banyak printheadnya, nah itu malah bisa di-manage. Bisa di-manage. In case ada masalah. Benar. Jadi lebih panjang penggunaan. Betul Dari sekali. sisi itunya. Betul sekali. Betul sekali. Oh. Oke. Nah, by the way, Mutoh sendiri mempergunakan printhead apa? Oke, saat ini memang jujur Pak, teknologi printhead yang paling utama dan cukup banyak di printer-printer yang ada sekarang itu tentunya Epson UV itu masih didominasi oleh Epson. Itu kita sebutnya sekarang printhead kan dari Mutoh itu sudah mengenal generasi dari mulai zaman DX4 yang kecil tuh printheadnya cuma 2 nozzle, ada pelan sekali mesinnya. Terus kemudian keluar lagi seri DX5 yang sudah 1 printhead modul dengan 8 baris nozzle. Kemudian datang lagi di X7, sampai sekarang kita menggunakan teknologi yang E-Series. Baik itu I1600 ataupun I3200. Banyak sekali tipe-tipenya. Banyak sekali tipe-tipenya. Kita tidak masuk ke sana. Kita tidak masuk ke sana, Pak. Namanya ntar unik. Wah, unik-unik, Pak. Itu pun dari Mutoh datangnya dengan kode, bukan dengan nama serinya itu. Nah, seperti itu. Iya, Nah, betul. berarti sekarang ini, kalau kita bicara tadi sempat disebutkan mempergunakan printhead Epson. Ya, ada juga kan mesin-mesin masuk di pasaran itu juga apa istilahnya mesin China lah dan tanda kutip ya kan kita bicara Mutoh ada mesin China. Nah sekarang kelebihannya apa kalau misalnya kita bicara di sini kan printheadnya sama toh?
Ya, oke. Printhead sama, betul sih Pak. Printhead memang sama. Cuman memang penguasaan teknologinya masih berbeda saat ini. Bukan berarti nanti ke depan mungkin teknologi yang dipakai oleh China tidak akan sampai. Tentu akan sampai, tapi biasanya akan menyusulkan dia. Bukan creator, tapi dia follower. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Bicara saat Ya, ini, jadi penggunaan printhead itu sebenarnya printhead dari Jepang ini itu kan punya teknologi yang namanya variable dot. Ya, jadi si printhead ini punya kemampuan untuk mengeluarkan dari dot yang paling kecil sampai dot yang paling besar. Ya contoh di kami di Moto itu disebutnya ada 3 jenis dot family. Jadi dot family itu ada yang large, medium dan small. Ukuran dotnya Ya, bisa dotnya. di setting di Betul. sana. Nah, di dalam masing-masing varian keluarga ini itu akan diterjemahkan lagi. Ada smallnya small, small medium, small large. Oh, dibagi lagi. Dibagi lagi. Ada lagi medium, medium large, medium dan medium small. Masing-masing ada 3. Ada 3, betul. Oh, Jadi masing-masing ada 3. Nah, Iya. kemudian dari sisi penggunaan aplikasi sesungguhnya masing-masing ini kita bisa gunakan secara langsung dengan menggunakan teknologi variable dot tadi. Oh, bisa Nah, diatur di sana. Bisa diatur di sana. Jadi untuk printhead yang kita pakai itu bisa ngeprint untuk warna terang yang turun dotnya kecil. Untuk warna gelap yang turun dotnya besar. Ya. Tujuannya apa? Supaya gradasinya tercipta sempurna. Oke, nah berarti ini sudah agak teknis. Teknis Nanti lagi. kita bahas lebih lanjut. Siap. Nah, artinya memang untuk bisa mengatur kontrol printhead, penggunaan printhead lebih optimal dengan mempergunakan mesin Mutoh dan Betul. jadi dibandingkan dengan mesin-mesin dan tanda kutip itu Ya, tadi yang dari brand China. Ya. Walaupun tetap kita nggak tahu. Kita nggak tahu Apakah nanti ke sudah depannya. sejauh mana kemampuan Yes. mereka ya, toh Betul. mereka juga akan terus berkembang. Betul. Ya, nah tidak terasa sudah cukup panjang lebar kita Siap, bicara Pak Rudi. nih. Ya paling tidak nanti ada pertanyaan boleh seperti biasa disampaikan. Ya atau ada tema-tema lain yang ingin supaya kita bahas, teman-teman sampaikan di sana. Terima kasih, kita ketemu lagi di tema berikutnya.